Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada teman-teman semua. Terima kasih telah mengizinkan kami untuk menjelaskan hasil dari observasi kami. Terima kasih juga kepada Ibu Puspa Rahayu selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan anak. Di sini kami akan menjelaskan hasil observasi kami dan wawancara kami terhadap ibu dan anak mengenai kondisi perkembangan anak, atau lebih tepatnya kondisi perkembangan fisik dan motorik anaknya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama dari saya sendiri, nama saya William Trademawan dari kelas PS1C. Yang selanjutnya ada Kak Amara Kalista. Halo Kak Amara Kalista dari PS1C juga. Halo semua, Assalamualaikum. Selanjutnya ada Kak Giri Loviansyah dari kelas PS21C. Halo Kak Giri. Halo semuanya. Yang selanjutnya ada Kak Jacqueline dari PS21C. Halo Kak Jacqueline. Halo teman-teman semua. Dan yang terakhir ada Kak Adam dari PS21A. Halo juga Kak Adam. Hai. Sekian untuk sesi perkenalan. Yang selanjutnya akan dilanjut ke sesi pembahasan awal, yaitu mengenai arti dari perkembangan anak yang akan disampaikan oleh Kak Amara Kalista. Untuk Kak Amara Kalista, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Kak Wildi. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang perkembangan anak. Jadi, perkembangan anak itu dapat didefinisikan sebagai proses di mana si kecil itu mengalami perubahan seiring waktu. Bisa juga dikatakan sebagai perkembangan mengacu pada urutan perubahan fisik, bahasa, emosi, dan pemikiran yang terjadi pada anak sejak lahir hingga awal masa dewasa. Oke teman-teman, segitu saja yang bisa saya jelaskan mengenai perkembangan anak. Selanjutnya ada juga nih tentang perkembangan fisik dan perkembangan motorik anak. Untuk materi perkembangan fisik dan perkembangan motorik ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Kak Jacqueline. Silakan Kak Jacqueline. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Kak. Nah, tadi kita sudah mendengar pembahasan tentang perkembangan anak itu sendiri. Nah, tadi Kak Amara sudah menjelaskan garis besar dari apa itu perkembangan anak. Nah, selanjutnya di sini saya akan ngebahas tentang perkembangan anak dari segi fisik dan juga dari segi motoriknya. Nah, di sini akan saya jelaskan tentang garis besar dari perkembangan fisik anak. Perkembangan fisik anak itu dimulai dari otot tubuh yang bertambah kuat dan diikuti dengan gerakan yang terkoordinasi secara bertahap. Nah, jadi perkembangan fisik ini sifatnya itu visual ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat perkembangannya itu melalui indera penglihatan kita. Nah, perkembangan fisik ini pada anak itu berhubungan dengan tinggi badan, berat badan, bentuk tubuh, dan juga perkembangan otaknya. Jadi perkembangan fisik anak ini itu sangat harus diperhatikan karena ini dapat terlihat itu dari bagaimana cara kita melihat gerakan fisik pada anak itu dari bentuk tubuhnya tadi, dari berat badannya, dari perkembangan otaknya, dan juga dari keseluruhan di dalam tubuhnya. Nah, selanjutnya perkembangan motorik anak. Nah, perkembangan motorik anak ini dimulai semenjak anak itu berkembang, dan ini adalah proses di mana perkembangan tersebut didasari kematangan fisik dan juga saraf pada anak. Nah, perkembangan motorik ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada motorik halus dan juga ada motorik kasar. Nah, motorik halus sendiri yaitu perkembangan gerak yang meliputi otot kecil dan koordinasi mata dengan tangan. Nah, contohnya itu seperti menggambar, menulis, memotong, menyusun puzzle, dan kegiatan yang lainnya. Selanjutnya motorik kasar. Nah, motorik kasar ini adalah perkembangan gerak yang meliputi keseimbangan dan koordinasi antara anggota tubuh. Nah, itu contohnya seperti merangkak, berjalan, memanjat, melompat, ataupun berlari. Nah,
perkembangan motorik dan perkembangan fisik ini adalah dua hal yang sangat harus kita perhatikan dalam perkembangan anak, karena ini adalah satu hal yang harus difokuskan ketika kita ingin melihat tentang perkembangan seorang anak. Nah, selanjutnya kami akan membahas tentang hasil observasi dan wawancara yang sudah kami lakukan. Kami melakukan observasi di perumahan Jomin Estate, Kota Baru, Karawang, dan kami melakukan 3 sampel pengamatan kami dalam 3 kategori anak, dan hasil observasi ini berdasarkan bentuk fisik dan berat badan. Kami mengambil kategori underweight, normal weight, dan juga overweight. Nah, nanti dan selanjutnya penjelasan ini akan dibahas oleh Kak Giri. Baik, terima kasih Kak Jahlin sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara mengenai tugas observasi kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anak yang underweight dan normal weight gitu. Nah, underweight itu apa sih gitu ya? Jadi underweight itu keadaan di mana seseorang itu memiliki berat badan yang kurang gitu. Nah, di sini kami memiliki sampel. Ada Ade Patan Padilah dengan usianya yang 6 tahun, terus berat badannya 21 kg dan tinggi badannya 135 cm gitu ya. Nah, kenapa sih gitu ya Ade Patan ini dikategorikan sebagai anak yang underweight gitu ya? Karena jika dilihat secara langsung fisiknya pun memang sangat kecil, bahkan lebih kecil dari foto yang ada gitu ya. Terus jika dilihat dari indeks IBM pun memang terlihat kurus dan memang kurang gitu ya. Nah, perkembangan fisiknya itu seperti apa sih gitu ya? Gimana sih gitu ya perkembangan fisiknya? Jadi perkembangan bentuk badan dari Ade Patan ini selalu berkembang dari masa bayi hingga usia yang sekarang gitu ya. Tapi dikategorikan anak seusianya ini termasuk kategori yang kurus. Kenapa? Jika kita lihat dari beberapa anak yang kita observasi gitu ya, terus melihat teman-teman sebayanya juga memiliki badan yang ideal atau memiliki badan yang bagus gitu. Nah, sekarang kita lihat nih perkembangan motoriknya Ade Patan ini seperti apa gitu ya. Nah, perkembangan motoriknya Ade Patan ini itu tergolong anak yang lambat gitu, terutama di motorik kasarnya. Karena di usia yang 2,5 tahun ini Ade Patan ini baru bisa berjalan gitu ya. Itu pun masih harus berpegangan gitu, berjalan dan berlarinya gitu di usia 2,5 tahun ini tuh. Nah, terus kita lihat nih perkembangan motorik halusnya gitu ya, kayak gimana gitu ya. Nah, ini kan untuk perkembangan motorik halusnya itu dilihat dari usia yang sekarang gitu ya. Dia itu masih belum bisa mampu menulis dan menggambar dengan baik gitu ya. Di mana di usia ini seharusnya udah bisa mulai menggambar atau tidak bisa menulis dengan baik gitu ya. Nah, kita tinggalkan nih, udah beres nih untuk masalah yang underweight gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke kategori anak yang normal weight itu. Di sini kita ada namanya Muhammad Syahal. Usianya sama 6 tahun, tinggi badannya itu 141 cm, berat badannya 34,30 kg. Dimana anak ini memang cenderung tinggi ya. Terus dia emang normal gitu berat badannya jika dihitung dari masa IBM pun gitu ya, dari indeks IBM pun berat badannya memang normal gitu, karena rumusnya dari IBM tersebut tinggi badan dikurangi 110 gitu. Nah, terus ini kita lihat nih perkembangan fisiknya gitu dari anak yang notabene itu normal weight atau dengan normal berat badannya gitu ya. Nah, jika dilihat dari perkembangan fisiknya, perkembangan bentuk badan ini dari masa bayi sampai sekarang pun Ade Syahal ini selalu berkembang dengan baik gitu ya di usia-usianya gitu, tidak pernah mengalami lonjakan atau penurunan berat badan yang drastis gitu. Jadi semuanya itu selalu stabil gitu. Nah, makanya anak ini dikategorikan anak yang normal gitu ya, karena pertumbuhan berat badan dan tinggi badannya pun seimbang gitu. Nah, terus kita lihat nih perkembangan motorik anak yang normal itu berat badannya itu gimana gitu perkembangan motoriknya gitu ya. Nah, untuk motorik kasarnya ini Ade Patan ini sangat di luar dugaan kami, karena di usia 11 bulan ini Ade Patan udah bisa berjalan gitu ya. Bahkan udah nggak bisa berpegangan sama sekali gitu, tanpa harus dipegangin gitu sama orang tuanya atau berpegang pada suatu benda gitu. Nah, terus kita lihat juga nih motorik halusnya itu Ade Patan juga Ade Syahal ini juga sangat berkembang dengan baik gitu di umur yang sekarang gitu, udah bisa nulis dengan baik, terus udah bisa menggambar objek dengan baik juga gitu ya. Bahkan di kognitifnya pun dia sangat pintar, dia udah bisa meresap pelajaran yang gampang gitu, meresap pelajaran dengan gampang gitu.
Nah, sekarang kita masuk ke yang overweight. Namun di overweight ini bukan saya menjelaskan, ada rekan saya Kak Wildiantara Darmawan yang akan menjelaskan. Kak Wildi, waktu dan tempatnya saya persilakan. Oke, yang selanjutnya ada anak bernama Zafran Alfariji berusia 6 tahun, memiliki tinggi badan 147 cm dan berat badan 73,60 kg. Nah, untuk hasil analisanya sendiri dari perkembangan fisiknya dulu, yaitu perkembangan bentuk badannya itu tergolong sangat cepat ya untuk pertumbuhannya dibandingkan teman sebayanya, akan tetapi masih stabil gitu. Jadi dari hasil analisa kami yang kami dapat itu untuk pertumbuhannya sendiri meningkatnya itu secara stabil gitu dari tahun ke tahun, dan tidak ada gangguan lain yang terjadi di masa pertumbuhannya itu sampai menginjak usia 6 tahun sekarang ini. Nah, akan tetapi memang untuk ukuran badannya di usianya yang menginjak 6 tahun ini terbilang penyandang obesitas, tergolong ke penyandang obesitas karena memang melebihi batas normal dari usia tersebut. Oke, tadi kan kita sudah mendengar beberapa hasil dari observasi kami dari ketiga anak tersebut, dari mulai yang lower weight, normal weight, sampai ke overweight. Nah, di sini saya akan mulai membahas mengenai faktor dari kenapa anak-anak tersebut memiliki abnormal pada berat badannya gitu. Nah, di sini ada beberapa faktor penyebab terjadinya abnormal pada berat badan anak, seperti lower weight dan juga overweight gitu. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Kak Adam. Untuk Kak Adam, dipersilakan. Halo teman-teman semua. Ya, terima kasih untuk Kak Wildi yang telah membahas materi apa itu abnormal. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi anak bisa dikategorikan underweight dan overweight. Ya, yang pertama, mengonsumsi makanan yang tidak sehat, entah itu dari pedagang-pedagang yang kebersihannya tidak menjamin. Lalu yang kedua, kebersihan lingkungan yang buruk, entah itu di lingkungannya banyak sampah, tidak terurus, dan sebagainya. Yang ketiga, tingkat sosial ekonomi orang tua yang rendah. Yang keempat, kurangnya pemahaman orang tua tentang gizi. Next, yang kelima, jumlah kalori masuk lebih sedikit dibandingkan kalori yang keluar. Nah, selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi si anak bisa dikategorikan overweight. Yang pertama, mengonsumsi susu formula berlebihan. Yang kedua, makan makanan secara berlebihan. Kurangnya aktivitas fisik anak. Ya, kurangnya aktivitas anak atau berbaring terus dan sebagainya. Faktor keturunan atau gen atau genetik. Ya, entah itu dari papahnya, entah itu dari ibunya. Lalu pengertiannya, kondisi overweight adalah kondisi di mana tubuh mengalami penimbunan lemak yang berlebihan sehingga memiliki risiko penyakit yang sangat besar. Overweight menyimpan banyak sisi negatif. Selain tidak enak dipandang, orang yang menderita kegemukan cenderung lebih cepat lemah, lelah, nafas terganggu, dan kondisi fisik semakin malas bergerak. Kedua, ada underweight. Underweight dapat dikategorikan sebagai berat badan rendah yang diakibatkan kurang gizi. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, oke teman-teman. Jadi tadi kelompok kami udah menjelaskan nih hasil analisis kami gitu mengenai perkembangan anak gitu ya. Nah, untuk bisa lebih mudah dipahaminya, kelompok kami juga mengambil video dari YouTube dari seorang dokter anak gitu ya. Nah, sekarang kita nonton bareng-bareng yuk. Selamat menyaksikan. Di anak usia dini, orang sering bilang balita, batita ya, tapi kalau batasan umur, sebetulnya anak usia dini dari lahir sampai 7 tahun itu sebenarnya masih masuk usia dini. Jadi sebelum masuk ke sekolah. Jadi orang tua perlu paham sebetulnya
anak usia dini itu apa saja sih aspek atau domain perkembangannya? Yang pertama tentu yang terlihat ya, fisik. Orang kalau anak lahir pasti dilihat kan lengkap atau tidak. Jadi aspek fisik sendiri ada dua, ada motorik kasar, ada motorik halus. Nah, kalau fisik tentu kelihatan pada anak-anak kita beri makan, kita latih mereka, kita ajak berjalan, berlari gitu ya, itu aspek fisik. Lalu aspek kedua adalah aspek kognitif atau berpikir. Di dalamnya juga ada bahasa. Nah, tentunya aspek kognitif dan berpikir akan berkembang ketika orang tua banyak mengajak anak bicara, banyak ajak anak berkomunikasi. Dari bicara dan berkomunikasi muncul kemampuan berpikir juga. Lalu aspek sosial emosional. Paling sering orang tua bertanya kalau anak pengen sesuatu sampai nangis, nggak bisa dihentikan. Nah, itu sebetulnya adalah aspek emosi anak. Yang orang tua juga perlu aware, perlu tahu bagaimana cara melatihnya. Kemudian ada aspek terkait dengan values atau moral, nilai-nilai. Seringkali orang pikir kalau anak masih kecil, mungkin nanti aja kali mengajari aspek nilai moralnya. Padahal tidak. Bahkan sejak ketika anak masih bayi, anak itu kan sudah melihat, sudah merasakan. Nah, nilai moral dan values itu sebetulnya perlu dididikkan orang tua bahkan sejak usia dini. Satu aspek lain yang juga perlu orang tua perhatikan adalah kemandirian. Nah, ini seringkali juga kalau kita lihat orang tua merasa kalau anaknya masih kanak-kanak maka sangat perlu dibantu oleh orang tua. Betul, ada hal-hal yang anak belum bisa, orang tua bantu. Tapi ketika anak sudah bisa, maka semestinya orang tua juga memberi kesempatan anak melatih kemandirian. Kadang-kadang yang saya sering lihat orang tua melatih kemandirian nanti kalau sudah besar. Nah, bagaimana mungkin anak bisa mandiri di usia sudah lewat usia dini, sementara pada saat usia dini orang tua tidak memberi kesempatan untuk anak melatih kemandiriannya. Oke teman-teman, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Perkembangan anak adalah proses di mana anak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, bertambahnya tinggi, berat, dan keahlian yang dimiliki anak. Perkembangan tinggi dan berat badan ditentukan oleh genetik dan asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh anak. Perkembangan motorik dan fisik ini akan sangat relatif berbeda antara anak A dan anak B, karena setiap anak ini memiliki keunikannya sendiri.